semua, hari ini saya Rafael Ampitan dengan NI IM 2109110400006 akan membahas mengenai kesadaran sejarah yang berubah, Renaissance, dan Machiavelli dari buku Philosophy of History. Sejarah di abad pertengahan. Minat intelektual pada abad pertengahan tertuju pada kebenaran-kebenaran abadi. Perhatian mereka terarah pada soal bagaimana manusia dapat mencapai keselamatan. Mereka tidak berspekulasi mengenai sejarah manusia di luar sejarah keselamatan. Artinya, di luar paradigma teosentris. Perspektif mereka mengenai waktu dan sejarah tidak beranjak dari apa kata kitab suci dan ajaran Augustinus tentang dua kota. Dalam perspektif Renaissance, di kemudian hari, orang di abad pertengahan tidak memiliki kesadaran sejarah atas masa lalu mereka sendiri sebagai manusia, sebagai masyarakat dan bangsa. Mereka merasa menjadi bagian dari suatu masyarakat yang strukturnya sudah ditentukan oleh kodrat. Sehingga tak ada konsep mengenai progres, tak ada ide-ide untuk membuat perubahan radikal atas struktur dan tata kemasyarakatan yang ada. Tak ada upaya membandingkan tata masyarakat bangsa mereka dengan tata bangsa masyarakat lain atau dari periode sejarah sebelumnya. Sejarah manusia tak memikat. Perhatian terpusat pada renungan tentang sejarah keselamatan bila hidup dimaknai melalui dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa di akhirat. Tak heran bahwa tak akan cukup minat untuk berspekulasi mengenai peristiwa-peristiwa duniawi, tak terpikir untuk menjadikan peristiwa-peristiwa historis di masa lalu sebagai objek studi, menganalisisnya, serta mengambil manfaat darinya untuk mengelola masa kini dan masa depan. Renaissance dan humanisme berbeda dengan kaum skolastik yang kegiatan intelektualnya tak berdampak pada masyarakat luas. Kaum humanis dan gerakan Renaissance memiliki pengaruh luas pada kehidupan masyarakat, baik itu dalam bidang kebudayaan, seni, arsitektur, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan profan, maupun pemikiran politik. Renaissance memicu revolusi kebudayaan walau tak melahirkan suatu filsafat sejarah. Renaissance membawa perubahan sikap manusia pada sejarah. Dampak dari studi sastra, mereka menjadi lebih tertarik pada manusia dan sejarahnya. Orang tidak lagi mendongak terus ke surga, tetapi memandang dunia lebih optimis dan bergairah. Kaum humanis di zaman Renaissance menyebut era baru ini dengan membedakannya dari era sebelumnya yang mereka sebut sebagai abad pertengahan. Di abad pertengahan yang sangat religius, sejarah dipahami secara sederhana saja. Zaman kegelapan yaitu sebelum Kristus dan zaman terang yaitu ditandai oleh kelahiran Kristus sang terang sejati yang bertepatan dengan lahirnya Kekaisaran Romawi. Membuat periodisasi sejarah baru dengan membalikkan konsepsi sejarah abad pertengahan itu. Bagi kaum humanis di era Renaissance, justru zaman Yunani dan Romawi klasik sebelum Kekaisaran Roma memeluk agama Kristen adalah zaman terang yang kemudian disusul oleh zaman kegelapan, yaitu zaman abad pertengahan yang adalah zaman barbarisme, kebodohan dan desolasi kultural. Zaman abad pertengahan itu pada abad ke-14 mulai digeser oleh fajar baru, zaman di mana terang telah terbit kembali, yaitu zaman Renaissance. Dengan membuat periodisasi sejarah baru zaman terang, zaman gelap, zaman terang kembali berarti di era Renaissance. Ada kesadaran akan pentingnya sejarah manusia. Setidaknya mereka memperhatikan progres perjalanan peradaban manusia. Mereka melihat periode Yunani dan Romawi klasik sebagai periode yang cerah. Mereka kecewa dengan penemuan kembali Aristoteles pada abad ke-13 karena hanya melahirkan sistem intelektual skolastisisme yang kaku dan tak berdampak apa-apa terhadap struktur sosial kemasyarakatan. Kaum humanis menertawakan kebiasaan kaum skolastik yang menghabiskan waktu mereka hanya untuk mengomentari teks-teks Aristoteles.
Sedemikian banyak komentar mereka di pinggir halaman teks disebut glosa sampai karang teks Aristoteles sendiri tak terlihat lagi. Kaum humanis tak hanya membaca filsafat tetapi karya sastra, di mana yang menjadi protagonis adalah manusia sambil menertawakan intelektualisme aku kaum skolastik. Para humanis di era Renaissance menggagumi dan merayakan keindahan sastra klasik. Kelahiran kembali minat pada sastra klasik ini menjadi gerakan yang membuat orang berhenti mendongak ke surga dan lebih tertarik melihat drama hidup manusia di atas muka bumi dari surga turun ke dunia. Renaissance dan sekularisme. Penghargaan kaum humanis menginisiasi proses sekularisasi. Orang tidak lagi memandang segala sesuatu dari perspektif keagamaan dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa di akhirat nanti. Hidup manusia di dunia ini beserta seluruh kompleksitasnya merupakan sesuatu yang pada dirinya bermakna dan menarik untuk disimak, direfleksikan, dan dipelajari. Tidak berarti bahwa kaum humanis di daerah Renaissance itu anti Tuhan atau anti agama. Namun, paling tidak, kini mereka bisa mengambil jarak dan bersikap kritis pada ajaran agama. Mereka tidak mau hidup manusia hanya didominasi oleh kepercayaan dan antusiasme religius seperti terjadi khususnya di daerah pedesaan. Perlahan seperti humanisme membuat orang lebih bebas untuk membaktikan hidup mereka demi berbagai urusan duniawi di kota-kota yang mulai berkemekaran di akhir abad pertengahan. Berdagang mengembangkan arsitektur kota, mengembangkan karya seni, terlibat dalam pemerintahan, dan sebagainya. Singkat kata, perhatian mereka kini terarah pada dunia, manusia, dan alam. Hal ini terinspirasikan dalam karya-karya seni, seni rupa, dan seni patung, serta arsitektur. Mereka merayakan kehidupan di dunia, kalaupun membangun gereja di zaman Renaissance khususnya di Italia akan dihias dan dinding-dinding serta langit-langit dilukis sedemikian indahnya. Kalaupun mereka melukis lukisan bertema religius, tokoh-tokoh seperti Yesus, Maria, atau para nabi ditampilkan sebagai bertumbuh indah dan seringkali dalam kondisi telanjang, seolah hendak mengatakan betapa indahnya hidup manusia, tubuh manusia ini. Keindahan alami tubuh, lekuk-lekuk, dan otot-ototnya juga diekspos dalam patung-patung zaman ini. Renaissance dan individualisme. Pada periode abad pertengahan yang didominasi oleh corak, kehidupan pedesaan, semangat kolektivitas sangat kuat atau hubungan kekerabatan. Seiring dengan makin berkembangnya corak kehidupan perkotaan, makin bertumbuhlah semangat individualis. Dulu peran gereja dalam kehidupan kolektif sangat dominan. Kini, orang dimulai dari kaum humanis berani berpikir sendiri. Ada sikap kritis pada otoritas tradisional, cara-cara hidup lama termasuk paham-paham keagamaan dan moral lama mulai ditinggalkan untuk memeluk cara-cara hidup yang lebih modern. Orang tidak takut-takut untuk mengeksplorasi cara pergaulan baru, gagasan baru, cara berpakaian yang baru, yang lebih fashionable, mencoba menciptakan seni baru, mengikuti bahasa pergaulan yang mengetren. Hal ini didukung pula dengan adanya komoditas-komoditas baru hasil penjelajahan dunia, perdagangan internasional yang meningkat, dan penemuan-penemuan teknologi baru. Seorang individu bila ingin menjadi seorang di tengah masyarakat ditantang untuk selalu waspada pada perkembangan ide-ide dan oportunitas baru. Kondisi seperti ini memacu orang di era Renaissance untuk tidak dengan mudah menyerahkan nasib mereka di tangan otoritas tradisional atau gereja maupun komunitasnya, melainkan untuk berani berpikir, bersaing, dan menjadi lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman. Keterbatasan revolusi budaya Renaissance. Penemuan kembali nilai dari manusia dan kehidupan di dunia ini berkat studi humanitas serta didukung oleh penemuan mesin cetak telah menyebabkan munculnya sekularisme, individualisme, dan relativisme budaya. Tampaknya semua baik dan positif. Meski demikian,
Kita harus hati-hati dalam memahami gerakan Renaissance ini. Banyak orang di kalangan bawah sebenarnya buta huruf sehingga tidak ikut menjadi pemain aktif dalam revolusi kebudayaan Renaissance. Relativisme budaya dan toleransi juga tidak seindah yang kita bayangkan. Penemuan mesin cetak memungkinkan reformasi Protestan mencapai kesuksesan, tetapi ini akan diikuti dengan intoleransi dan konflik antar umat beda gereja. Humanisme yang dibarengi dengan penemuan dunia baru tidak serta-merta membuat orang menghargai hak-hak asasi manusia. Sebaliknya, banyak orang Indian dan orang Afrika yang dijadikan budak sesudah penemuan dunia baru. Budak adalah sebuah komoditi yang diperdagangkan. Tidak semua orang memiliki semangat humanitas, walaupun ikut serta dalam tren revolusi kultural Renaissance. Niccolò Machiavelli memahami sejarah untuk berkuasa tahun 1469 sampai tahun 1527. Dalam pandangan umum, Machiavelli adalah seseorang yang mengajarkan oportunisme dan pragmatisme dalam politik. Dalam bukunya yang terkenal, ia dianggap sebagai guru kejahatan, orang yang menghalalkan segala cara, termasuk bila perlu mengabaikan moralitas boleh berbohong, meneror, membunuh, mengingkari janji, dan sebagainya, demi mencapai kekuasaan. Sebaliknya, ada pula yang memuja Machiavelli karena ia memperjuangkan spirit republikanisme dan menentang monarki. Sehingga dengan demikian dia adalah orang yang anti status quo dan menghargai kebebasan berpolitik. Tentu ada kebenaran dalam masing-masing pandangan ini. Namun, fenomena Machiavelli bisa dibaca dalam perspektif yang lebih luas. Machiavelli bukanlah orang yang tak bermoral, melainkan dia adalah seorang pemikir kritis dan realis. Ia menyampaikan gagasan berdasarkan amatan pada fakta-fakta historis dalam dunia politik yang dikenalnya. Ia mengakui adanya hukum moral dan menyadari bahwa perang yang mengakibatkan kelaparan dan kematian adalah seseorang yang kejam. Jadi ia tak menganjurkan oportunisme dan politik yang immoral. Ia hanya ingin mendeskripsikan berdasarkan hasil riset apa yang biasanya dilakukan bila seseorang hendak menggapai kekuasaan. Secara khusus, ia memperhatikan apa yang tengah diperagakan para politisi di kotanya Firenze yang merupakan ibu kota gerakan Renaissance dan membandingkannya dengan tingkah para politisi Romawi dulu. Machiavelli tertarik pada sejarah politik dan menulis mengenai sejarah kota Firenze atau Florence di Italia Tengah, Florentine historis. Dia juga tertarik dengan sejarah kota Roma sebagaimana dikisahkan oleh Livius, sehingga ia pun mengomentari buku Livius Discourses, one the first 10 books of Livius' History of Rome pada tahun 1513 sampai 1517. Memang minat Machiavelli bukanlah pada sejarah itu sendiri. Ketika menulis tentang sejarah, ia tidak bertujuan untuk menyingkapkan apa yang secara objektif terjadi di masa lalu. Ia belajar sejarah untuk mengerti dan mengambil pelajaran bagaimana ketertiban sebuah negara itu bisa diciptakan. Membaca sejarah adalah cara Machiavelli untuk mengembangkan pemikiran politiknya. Ia yakin bahwa para pemimpin bangsa, para politisi harus belajar dari sejarah. Dalam arti tertentu, dia tanpa sadar meyakini suatu filsafat sejarah yang akan mendasari pandangannya tentang politik, moralitas, dan tentang makna hidup. Dengan membaca karya Livius tentang sejarah Roma, ia hendak menerapkan pengetahuannya itu untuk membaca pengalamannya sendiri dalam bidang politik, sebab buku sejarah itu mengajarinya tentang perkara-perkara duniawi. Ia mengamati bahwa dalam kerajaan-kerajaan yang notabene Kristiani ada banyak kejahatan dan maksiat, dan menurut Machiavelli itu terjadi salah satunya karena para pemimpin itu sesungguhnya buta sejarah, tak memiliki pengetahuan mengenai sejarah yang real, serta tak memahami roh atau semangat sejarah. Mereka tak mampu mempergunakan daya imajinasi mereka untuk membayangkan tokoh-tokoh sejarah dan memahami mereka dalam konteks historis yang dihidupi aktor-aktor sejarah itu. Dengan membaca karya Livius, ia ingin membuat comparative history,
perbandingan antara peristiwa-peristiwa di kota Firenze dan peristiwa-peristiwa masa lalu di Roma untuk mengambil pelajaran. Ketidakmampuan membandingkan kebudayaan sendiri dengan kebudayaan di tempat lain atau di masa lampau dapat membuat manusia tak memiliki tetapi cenderung mengabsolutkan kebudayaan sendiri dan mudah jatuh pada sikap xenofobia atau anti asing. Ada banyak hal menarik yang dikemukakan Machiavelli tentang teknik berpolitik. Meskipun orang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berpolitik, menurut Machiavelli ada kekuatan lain yang harus diperhitungkan, yakni keberuntungan. Keberuntungan dapat membalikkan keadaan yang tidak menguntungkan seorang mahir politisi, melawan keberuntungan dapat menyediakan kesempatan yang kondusif bagi seorang politisi. Walaupun ia kurang mahir, kadang Machiavelli menyebut fortuna sebagai kekuatan yang di luar kontrol atau semacam takdir. Namun terkadang ia juga mengatakan keberuntungan sebagai tanda-tanda zaman yang bisa dikenal dan kita bisa mengambil sikap terutama memanfaatkannya atau menghindarinya, semacam kesempatan. Walaupun tak berarti kita bisa mengubah tanda-tanda zaman itu, maka kemampuan beradaptasi terhadap tanda-tanda zaman itu merupakan kunci sukses seseorang politisi. Dengan kata lain, keberuntungan memang tidak selalu dalam genggaman tangan kita. Namun bagaimana kita berselisih di hadapan keberuntungan itu juga ikut menentukan kesuksesan kita untuk diatur oleh kita. Ada faktor-faktor yang memang di luar kendali kita, tapi ada banyak faktor yang bisa dipelajari sehingga kita tahu bagaimana mengambil sikap yang terbaik. Para politisi masa kini dapat menggunakan jejak pendapat untuk mengetahui arah angin para konstituen dan menyesuaikan kampanye elektoral mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat sepenuhnya mengontrol arah angin tersebut. Dalam arti inilah, Machiavelli mengingatkan bahwa sebagian dari nasib itu ada dalam genggaman tangan manusia. Manusia adalah aktor sejarah. Dapat dikatakan bahwa periode Renaissance tidak melahirkan suatu teori yang dapat kita sebut sebagai filsafat sejarah dalam arti yang sebenarnya. Namun demikian, kita tidak dapat meningkatkan kontribusi revolusi kebudayaan pada zaman Renaissance terhadap perkembangan filsafat sejarah pada periode berikutnya. Filsafat sejarah yang lebih terelaborasi pada periode berikutnya berhutang budi pada semangat Renaissance, penghargaan pada sejarah masa lalu, upaya mengaitkan budaya, agama, politik, ekonomi, dan kelas sosial dengan secara kelompok masyarakat, keberanian untuk memperbaiki otoritas atau kekuasaan, serta dorongan untuk memahami sebab-sebab atau kekuatan yang mengakibatkan perubahan alur sejarah. Tulisan Machiavelli mengejawatakan kesadaran dan spirit Renaissance, individualisme. Machiavelli mengajarkan bagaimana seorang individu dengan virtu dapat mendayagunakan fortuna dan merebut kekuasaan. Kekuasaan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan diperjuangkan. Kepekaan akan relativisme atau keragaman budaya dan khususnya semangat sekularisme. Machiavelli dapat dipandang sebagai seorang pemikir sekuler. Dia tidak berspekulasi tentang bagaimana Tuhan mempengaruhi jalannya sejarah manusia. Ia hanya membahas bagaimana manusia dapat mengubah jalannya sejarah. Ia tidak berbicara mengenai dunia sana, melainkan dunia sini. Tanpa hukum yang efektif, tanpa sistem pemerintahan yang dapat menghadapi epidemi, kekeringan, dan paceklik, serta tanpa sistem keamanan yang melindungi warga dari invasi bangsa lain, genosida, pemerkosaan, dan pengusiran, maka hidup manusia di dunia ini tak bernilai. Machiavelli tidak berbicara mengenai manusia yang sempurna atau masyarakat yang ideal. Ia hanya bicara tentang keutamaan virtu, apa yang harus dimiliki para pemimpin, dan bagaimana mereka perlu bersikap di hadapan fortuna, serta membuat perencanaan supaya dapat mencapai masyarakat yang berdaulat dan sejahtera. Dengan kata lain, ia hanya bicara tentang bagaimana kita sendiri menuliskan jalannya sejarah hidup kita.
tidak ada sebuah bentuk masyarakat ideal yang menunggu kita di akhir sejarah. Sejarah tidak akan membantu kita, tetapi kita sendirilah yang harus menentukan eksistensi kita dan membuat sejarah. Dalam arti ini, Machiavelli merupakan pendahulu para eksistensialis di abad ke-20, sebab ia meyakini bahwa eksistensi mendahului esensi, dan bukan sebaliknya. Machiavelli membuka pintu modernitas sebagai anak kandung Renaissance. Dalam beberapa segi ia melampaui Renaissance. Renaissance memang melahirkan sekularisme, namun banyak pemikir pada zaman itu yang masih percaya pada takhayul atau magic, serta memegang pandangan tentang kosmologi dan pengobatan yang masih bersifat pra-ilmiah. Bila Renaissance membawa pandangan mata manusia dari langit turun ke atas bumi, Machiavelli membuka mata orang lebih luas dan lebih jauh lagi. Manusia bebas menentukan jalan hidupnya sendiri atau sama dengan pencipta sejarah. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.